Shalom. Nah, jadi saudara, di hari-hari yang jahat ini kita harus tetap beribadah pada Tuhan. Karena kami tahu hari-hari kita di dunia akan berlalu sangat cepat. Bahkan ini sudah di penghujung akhir zaman. Dan Tuhan akan datang segera. Kita persiapkan hidup kita, hati kita. Ya, kita nanti akan disediakan tempat yang baik oleh Tuhan. Di Millennium Kingdom, di jalan 1000 tahun. Kalau saudara saat ini ngontrak, bayarnya susah, nunggak-nunggak terus diomelin landlordnya. Tapi di sana tuh kita akan disediakan tempat yang jauh lebih besar. Karena sangat banyak orang-orang di dunia ini, khususnya anak-anak Tuhan, yang tidak terangkat ke Millennium Kingdom. Tapi kita yang percaya pada Tuhan, yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, kita akan beroleh nanti hidup di Millennium Kingdom di 1000 tahun. Hari ini kita akan terus menyampaikan firman Tuhan dengan seri yang ketujuh, yaitu tentang cawan murka Allah. 7 cawan murka Allah adalah 7 murka Allah yang terakhir. Di mana kita sebelum masuk ke Millennium Kingdom, orang-orang yang tidak berkenan, orang yang melawan Tuhan, menolak Yesus, akan dihajar, akan disiksa, dianiaya melalui 7 cawan murka Allah. Ya, di sini kita lihat semua. Ya, di sini ada murka Allah, ya, ada penginjilan malaikat, dan ini lihat nih 7 seven balls of wrath of God. 7 cawan murka Allah. Yang pertama adalah akan menghancurkan dunia. Yang kedua adalah menghancurkan semua yang hidup di laut. Dan yang ketiga menghancurkan semua air dan sumber-sumber air. Dan yang keempat, matahari akan lebih panas lagi, 7 kali lebih panas. Yang kelima, ya, kerajaan iblis dikalahkan. Yang keenam, sungai Efrat itu kering. Artinya akan terjadi pemusnahan Armageddon pada orang-orang yang tidak berkenan dari Tuhan. Dan tujuan terakhir kita di udara nanti ya akan dihancurkan juga. Jadi ini lengkap sudah. Saudara mulai di mana? Nggak bisa lari saudara. Tapi yang percaya akan diangkat Tuhan, yang nggak percaya akan dibantai di Armageddon. Ya, nanti darahnya bisa sekekang kuda 30 cm, sepanjang ratusan kilo. Nah, itu berapa banyak terus dibuang ke lautan api. Jadi ini akan saya sampaikan pada hari ini. Saudara harus bertahan, jangan sampai saudara ada yang tidur. Ya, ini kita belajar dari awal ya Tuhan ya tentang 7 gereja, pesan 7 gereja pada Tuhan supaya kita tidak melewati Great Tribulasi. Bagaimana kita harus bertindak ya. Kita jangan menjadi jemaat yang kehilangan cinta mula-mula. Jangan menjadi jemaat kita harus yang sempurna, kita harus mau menderita, ya tak bertahan dalam penderitaan. Yang ketiga, pergamun. Ini kepada Tuhan pada nasihat pada kita supaya kita tidak kompromi. Kita ke gereja tapi kompromi dengan dosa. Yaitu jemaat di Tiatira juga toleransi, udah dosa nggak apa-apa. Yang penting ke gereja, yang penting persembahan. Udah dosa jalan terus, korupsi jalan terus, hidup dalam apa yang nggak dugem jalan terus, ya kan? Itu toleransi. Terus ada lagi jemaat Sardis, ya kan? Dia jemaat ke gereja tapi nggak punya iman, nggak percaya kalau kita ada apa-apa nggak pernah datang ke Tuhan, dan kita nggak percaya Tuhan bekerja dalam hati kita. Dan kita hanya ke gereja sebagai kebiasaan, sebagai oh ya orang Kristen nggak ke gereja, nanti disebut kita nggak ke gereja, kita nggak orang Kristen, kita murtad, maka kita ke gereja. Padahal kita di gereja cuma main HP, ngobrol kanan kiri, tidur di gereja. Jemaat Sardis ya. Jadi jangan sampai ada itu di gereja, saudara masuk jemaat Sardis. Dan itu saudara tidak akan terangkat ke surga. Ya. Ada lagi jemaat Philadelphia. Ini jemaat yang Tuhan senang. Dia taat setia sampai akhir. Ya. Dan dari awal dia senang sama jemaat Philadelphia. Jadilah kita menjadi jemaat Philadelphia. Ke gereja rajin, baca firman rajin, berdoa rajin, mesbah keluarga rajin. Dan kita melakukan firman Tuhan, mengasihi sesama kita. Itu kita tidak akan mengalami masa tribulasi atau great tribulasi. Yang terakhir, di sini adalah pesan Tuhan untuk jemaat Laodikia. Pada kita semua. Laodikia jemaat yang kaya, yang hebat. Dia terus mencari kekayaan. Dia hebat. Secara materi dia nggak kekurangan. Apa yang dia butuhkan bisa. Mungkin beli mobil mewah, rumah mewah, apapun dibeli. Tapi dia mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak mengandalkan Tuhan. Pakaiannya bermerek-merek semua. Ya kan? Tapi Tuhan ngomong, kamu telanjang, kamu tidak punya apa-apa. Kamu tidak punya perbuatan baik, itu pakaian yang dari Tuhan. Pakaian putih, lenan putih. Jadi Laodikia adalah jemaat seperti saat ini kita mungkin ada yang kaya, ada yang mengandalkan keuangannya,
nggak perlu Tuhan. Banyak orang kaya di gereja, kalau ada apa-apa tidak andalkan Tuhan. Sakit ke Singapura, mencret ke Jerman, pusing kepala ke Amerika. Pokoknya banyak, ya kan? Hah? Mana? Iya banyak mana-mana kita kan. Makan pagi di Hong Kong, ya kan? Buang air di Singapura. Jadi mereka adalah andalkan kekayaannya, tidak perlu Tuhan, ya kan? Itulah jemaat Laodikia. Dan zaman ini banyak orang kaya di gereja seperti itu. Memupuk kekayaan dan mereka dia menikmati berkat Tuhan sendiri tanpa melihat orang-orang yang susah. Seperti orang kaya, ada orang miskin, Lazarus, orang kaya makan dengan mewah, pakaian mewah, yang miskin depan dia nggak hiraukan. Mati dia masuk surga, yang miskin masuk neraka. Nah itulah, maka kalau kita jadi jemaat yang mengandalkan kekayaan kita, keuangan kita, ketenaran kita, kehebatan kita tidak akan diangkat, rapture tidak akan. Bahkan kita akan masuk tribulasi dan great tribulasi yang akan kita pelajari nanti. Ya ini terus kita sudah belajar tentang 7 seal, 7 meterai murka Allah. Ya. Perang, kelaparan, penyakit, ya, penyesatan. Dan ini ada saksi, ya, 140 saksi yang menolong orang-orang Yahudi supaya dia tetap bertahan dalam iman pada Tuhan. Nah ini terus sangkakala juga ngeri lagi. Ya semua dihajar dari langit, bumi, air, semua hujan. Wah pokoknya banyak malapetaka, gempa bumi semua. Kita 7 sangkakala ini juga menghancurkan banyak orang. Sepertiga orang mati, sepertiga orang laut hancur, matahari hancur. Nah hari ini kita belajar sampai di sini ya. Kita belajar akan chapter 14, 15, 16 sampai cawan hari ini. Besok kita akan teruskan lagi ya. Ini adalah besok kita akan teruskan lagi mengenai masa depan iblis. Dia akan dibuang di lautan api. Masa depan iblis dan masa depan kita. Kalau kita ikut iblis, menolak Yesus, kita akan juga dilempar ke lautan api bersama-sama iblis, binatang yang keluar dari laut, keluar dari bumi. Kita akan di lake of fire, lautan api. Kita dibakar siang malam, kita utuh dibakar untuk selama-lamanya. Kita akan dibakar di api neraka. Tapi yang berkenan, kita akan hidup di pemerintahan 1000 tahun di bumi ini. Dan Yesus sebagai raja kita. Dan kita yang berkenan akan jadi raja-raja kecil. Mungkin di gubernur, pemerintahan, mungkin presiden Indonesia. Tapi semuanya akan dipimpin oleh Yesus di dunia ini. Dan tapi tanahnya akan berlimpah-limpah. Karena mungkin di Jakarta apa-apa mahal, tanah mahal. Tapi nanti kalau nanti ada pengangkatan, ada langit baru, Millennium Kingdom, tidak semua orang diangkat, banyak orang, termasuk orang Kristen, banyak yang tidak diangkat Tuhan. Maka tanah berlimpah-limpah. Mungkin saudara di Greenfield bisa seorang diri. Berlimpah-limpah, tanah rumah bisa milih, bikin sendiri kan, misalnya gitu. Jadi kita harus berharga ya. Kita harus bertahan dalam iman, dalam penyiksaan ya. Jadi nggak perlu kos. Jangan Pak Richard kasihan, dia usahanya kos-kosan. Padahal kelak tanahnya berlimpah-limpah kan. Gimana dia mau ngontrak sama siapa? Kos kamarku, kamarmu kecil, hanya 5 kali 5 atau 5 kali 3. Di sini tanah berlimpah-limpah, boleh ambil sembarangan. Ya, jadi kita harus sampai ke 1000 tahun pemerintahan Tuhan di bumi ini. Ya, maka kita bertahan sedikit lagi dalam iman, ibadah sungguh-sungguh, percatuan sungguh-sungguh, lakukan firman sungguh-sungguh. Sebab hidup kita nggak lama. Atau mungkin, Pak, kalau gimana kalau saya mati duluan sebelum di rapture? Nggak masalah. Saudara mati duluan, tapi mati dalam Kristus, ketika Tuhan datang menjemput umatnya, kita yang mati duluan akan dibuka, kuburannya akan diangkat bersama-sama Tuhan. Sambil menunggu pemerintahan 1000 tahun. Jadi mati atau hidup, kalau di dalam Kristus, hidupnya atau matinya, kita akan tetap dibangkitkan, kita masuk ke Millennium Kingdom di mana Tuhan yang memimpin kita. Enak kan? Jadi sebelum mati kita harus bertobat dulu. Ya, katakan saudara, bertobat. Ya, jadi kita tidak terlewatkan, tapi terlawatkan. Ya, ini kita belajar ayat 14. Ini kita ada cuma 15 slide, tapi kita bisa lama, tapi nggak apa-apa, bertahan ya. Wahyu 14 ayat 1 sampai 20. Ya,
Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Ini saksi. Ini adalah hamba Tuhan yang dipilih oleh Yesus, setiap suku 12.000 orang untuk mengawal orang-orang Yahudi, ya, untuk mengatakan Injil, memberitakan Injil supaya mereka dikuatkan. Ya, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya, ya. Jadi di Bukit Sion ya ada Yesus bersama 144.000 orang, di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya, ya. Dan aku mendengar suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru gurun yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang itu. Orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Jadi 144 saksi ini, 1000 saksi ini, ya, dipilih Tuhan. Dia adalah orang-orang yang masih virgin, laki-laki yang belum menikah, laki-laki yang belum bersetubuh dengan wanita, dan diberi tanda. Ya. Jadi ini banyak orang menafsir bahwa di Bukit Sion ini, Bukit Sion rohani atau di surga. Tapi kita lihat, ya, kalau di surga atau di Bukit Sion di surga, mereka nggak perlu tanda-tanda lagi atau dahinya nggak ada tanda lagi. Kan di surga, tanda di dahi itu adalah meterai, meterai, ya, meterai. Ketika dia dipilih Tuhan, ya ada meterai supaya antikris atau penyiksa atau yang berkuasa saat itu dalam dunia ini tidak menjamah mereka. Dilindungi dengan meterai milik Tuhan. Jadi ini digunakan hanya di bumi saat masa tribulasi untuk mengawal bangsa Yahudi atau bangsa Israel supaya dia dikuatkan di dalam masa tribulasi. Dan ini semua adanya di bumi. Kalau di surga nggak mungkin, meterai itu nggak berlaku lagi karena mereka sudah berada di surga bersama Tuhan. Meterai adalah perlindungan Tuhan atas 144.000 saksi ini supaya mereka bisa mengawal orang-orang Yahudi supaya mereka dikuatkan dalam apa? Pencobaan-pencobaan atau tribulasi, ya. Dan mereka adalah yang tebus dan orang yang tidak mencoba diri. Dan jadi saudara, ini adalah pilihan Tuhan. Dan kedua, kalau mereka ada di langit, kata orang, Sion di langit, tidak mungkin. Karena aku mendengar suara dari langit, ya, dari langit. Berarti bukan di langit, di darat, apa di bumi, tapi dia dengar suara dari langit. Ini bukti bahwa banyak orang mengaku, Pak, ini Bukit Sion, kalau di Ibrani adalah Bukit Sion supranatural yang ada di surga nanti. Bukan. Bukit Sion ini adalah di bumi, masih di bumi, ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ya, di sini ada kita lihat ada 3 pelayanan pelayanan 3 malaikat, ya. Jadi di tengah-tengah ada sil atau ada meterai penghukuman Allah 7. Kedua ada lagi cawan, ya, bukan cawan trompet atau sangkakala. Dan setelah itu ada timbul antikristus yang akan menganiaya umat Tuhan, ya, di seluruh dunia. Maka Tuhan, ya, memakai 3 malaikat untuk memberitakan Injil. Kenapa kok tidak memakai orang-orang Kristen? Tidak memakai jemaat Tuhan. Karena jemaat Tuhan semuanya sudah diangkat waktu rapture. Jadi tidak ada jemaat lagi kecuali adalah orang yang tersisa. Orang yang masuk masa tribulasi.
Dan itu sudah dikuatkan oleh 144.000 orang saksi. Dan ini Tuhan memakai lagi ada 3 malaikat. Ya. Kita lihat saudara ya. Padanya ada Injil kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Pada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dia terbang di tengah-tengah langit. Dia terbang di angkasa, ya, di atmosfer. Untuk memberitakan Injil. Ya, kekal kepada semua orang. Ya. Di awan-awan, di langit. Maka jangan bilang, Pak, nanti kalau Injil sampai diberitakan di seluruh dunia, Tuhan akan datang. Tapi mana mungkin Pak Injil, banyak orang yang di atas gunung, ya kan? Nah, dengarkan kita. Pak, bagaimana dengan orang di kutub utara? Di atas gunung, nggak pernah dengar Injil. Gimana Pak? Berarti kan kalau belum dengar semua kan nggak bisa Tuhan datang Pak. Saudara, maka Yesus pakai malaikat ini supaya terbang di awan-awan, mengatasi gunung-gunung, dia memberitakan Injil. Artinya tidak ada alasan bagi orang yang di ujung gunung tertinggi bilang, aku nggak pernah dengar Injil, kenapa aku dihakimi? Semua dengar. Mungkin nanti pada masa depan, mungkin nggak malaikat langsung memakai internet. Internet dari langit. Bisa juga. Karena kita ini konteksnya dalam dalam kitab Revelation lain. Mungkin Tuhan memakai juga internet. Nah, ini bisa saja literal, apa adanya malaikat datang benar, atau mungkin simbolis. Ya, internet. Ya kan? Internet itu di langit itu. Ya, di atas atmosfer. Kalau kita dengar Injil, semua orang dengar Injil. Sekarang kemarin ada musibah di Maroko, ya kan? Dengar nggak? Gempa bumi di Maroko terjadi, 2 jam kemudian atau 1 jam kemudian saya baca di YouTube. Maroko ada gempa bumi, lebih dari 800 orang itu mati. Itu Maroko pergunungan, roboh semua rumah-rumah. Baru terjadi hitungan menit, sudah seluruh dunia mendengar. Ya, jadi kalau nanti pengabaran Injil, tidak lagi kita ke daerah-daerah, tidak lagi kita harus ke gunung-gunung. Cukup dengan internet, semua udah mendengar Injil. Jadi jangan ada alasan, ya kan? Yang kedua, yang ketujuh ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Apa yang diberitakan, Injil apa yang diberitakan oleh malaikat ini, ya kan? Pertama, takutlah akan Allah. Ya. Dia beritakan, Yesus mengasihi kamu. Yesus mati akan pada kamu. Yesus memberkati kamu. Enggak lagi. Yesus akan memberkati kamu. Enggak lagi. Injil yang diberitakan malaikat dari atas ini atau melalui internet. Bukan lagi Yesus telah lahir. Juru selamat bagi kamu. Enggak lagi. Tapi bukan nyatakan Yesus kasihnya pada manusia itu. Tapi apa yang harus kau lakukan di dalam masa tribulasi ini. Tapi di tengah-tengah tribulasi. Lewat dari trompet. Ya. Apa katanya? Takutlah akan Allah. Banyak orang Kristen gak takut akan Allah. Banyak orang Yahudi takut akan Allah. Selama ini mereka masih menanti-nantikan Mesias. Oh, Yesus belum datang. Mesias belum datang. Maka katakan takutlah akan Allah. Sama juga dengan teman kita. Tuhan kata takutlah akan Allah. Banyak orang Kristen, banyak orang gereja tidak takut akan Allah. Hidupnya sembarangan. Hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa sih oke, gak masalah. Tapi jangan hidup dalam dosa. Pak, saya kepepet Pak. Saya benar-benar gilaf. Saya korupsi Pak. Saya berbuat ini Pak. Saya benar-benar gak siap untuk berdosa. Tapi saya gak tahu saya lakukan dosa. Kita gak apa-apa. Tapi kita harus minta ampun kepada Tuhan. Apa kata Yesus pada Petrus? Kamu kan 3 kali menyangkal aku. Dia menyangkal, tapi dia nggak sengaja. Dia takut hal itu. Yesus diadili, waduh disambuk, waduh dipukuli, nanti dia akan dipaku, disalib. Saking takutnya, Petrus menyangkal Tuhan. Tapi dia sadar, nangis, dia bertobat. Lain sama si Yudas Iskariot. Dia hidup dalam dosa. Mencuri. Terakhir menjual Yesus. Maka dia mati bunuh diri. Beda ya. Jadi dosa yang kita lakukan tanpa sengaja atau kepepet atau kita gilaf lain dengan kita menghidupi dosa. Kalau hidup dosa itu kita hidup dalam dosa terus. Kita mungkin korupsi karena kepepet uang sekolah anak ditagih. Ini ada musibah, kita akhirnya korupsi. Kepepet banget. Tapi kok enak. Kok gampang banget. Ternyata gajiku sebulan
misalnya 5 juta, korupsi bisa 20 juta sekali korupsi, enak banget. Lah, kita korupsi lagi, itu hidup dalam dosa. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi Injil yang dikatakan itu lain, bukan sekedar menyatakan kasih Yesus, tapi apa yang harus kamu lakukan. Yang kedua, muliakanlah Dia. Jadi malaikat ini menginjil, muliakanlah Tuhan. Banyak orang saat ini nggak memuliakan Tuhan, memuliakan diri sendiri, mencari view yang banyak, follower yang banyak. Kalau kita main musik pun juga memuliakan diri sendiri. Banyak dulu gitu, ya kan? Jadi kita mau menonjol sampai ada pendeta negor. Ini kayaknya musiknya balapan sih, kayaknya mau mau menonjolkan diri sendiri. Ada waktu itu ada saxophone, ada keyboard, ada apa tuh? Wah, ada semua. Kayak pengen menonjol itu masing-masing apa namanya? Akhirnya ditegur gereja lama itu. Ini kayaknya musiknya pada ingin menonjolkan diri sendiri, nggak sinkron. Bilang gitu loh, pendeta tamu tegur gitu loh. Kenapa? Mereka mainnya ingin menonjolkan keahlian mereka masing-masing. Itu bukan memuliakan Tuhan. Itu mencari nama, mencari tenar, ingin menonjolkan diri sendiri. Maka mereka bilang, muliakanlah Dia. Jangan muliakan diri sendiri. Ya. Terus yang ketiga, apa yang dikatakan malaikat? Telah tiba saatnya penghakiman. Akan ada penghakiman. Ya. Kamu harus takut akan Tuhan. Muliakan Tuhan. Kalau tidak, ya, bentar lagi akan ada penghakimannya. Tuhan akan menghakimi manusia, menghakimi orang Yahudi, orang Israel, dan menghakimi kita semua. Ingat, penghakiman itu pasti ada dan kita pasti akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita. Alkitab tidak pernah mencatat kamu akan dihakimi menurut imanmu, tapi menurut perbuatan. Kita orang Kristen, pendeta, pengerja, WL, singer, pemusik, kita tidak diadili berdasarkan posisi kita. Musik, pengkhotbah, tidak. Tapi kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Buat apa kita hebat di gereja? Wah, talentanya luar biasa. Melengking-lengking. Kita khotbah mungkin dahsyat, musiknya hebat. Tapi di luar gereja, kelakuan kita tidak benar. Maka kita akan dihakimi. Ya. Dan sembahlah Dia, maka kita menyembah Tuhan. Jelas sekali, hanya 4 poin mereka ngomong, sembahlah Dia. Banyak orang nggak nyembah antikristus. Karena ini adanya setelah antikristus. Ya, tadi kalau habis meterai, terus sangkakala, timbullah antikristus menyesah, menganiaya semua orang Yahudi, Israel, ya, karena dilindungi oleh 144 ribu orang, maka dia akan menyesah sisa-sisa orang Yahudi di seluruh dunia, termasuk kita. Kita adalah orang Yahudi dalam iman. Ya, hati-hati, kita orang Israel dalam iman. Kita akan disesah oleh antikristus. Maka dia berkata, ya kan, sembahlah Dia saja. Dia adalah pencipta langit, bumi dan lautan semua mata air. Di sini katakan bahwa ingatlah bahwa Tuhan itulah creator. Ya, ini simpel sekali khotbah malaikat ini. Ya, jadi yang ke-8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsunya. Ya, ini dengan malaikat, ya kan. Babel itu terkenal dengan apa namanya, dewa-dewa, dengan hura-hura, persinahan, ya kan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ia akan disiksa dengan apa? Api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu adalah naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Itu mereka yang menyembah binatang serta patungnya. Dan barang siapa telah menerima tandanya. Jadi jelas sekali ya. Sembahlah Dia, muliakanlah Dia. Ya kan? Bab banyak orang menyembah antikristus, naga. Bab sebelumnya ada naga, ada antikristus. Yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Itu menyembah. Makanya
kita nggak boleh menyembah ya kan. Dan sampai selamanya dibuang ke api. Ya. 5 tanda kita akan dibuang ke api neraka siang malam mereka akan disiksa tak ada henti-hentinya. Ya ini tandanya. Ya. Mark of the beast 666. Ya. Tandanya ada di tangan, mungkin ada di dahi. Ya. Dan itu pakai Illuminati. Itu tanda iblis. Ya mungkin nggak pakai tanda ini, kita pakai Illuminati. Ya, ini seperti artis-artis ya. Lihat tuh. Pakaiannya di sebelah dada depan ada Illuminati. Itu juga siapa tuh Madonna tuh. Pakai Illuminati, pakaiannya seperti orang dewa-dewa. Ya kan jadi banyak artis-artis Hollywood dia adalah memakai tanda binatang. Itu tanda Illuminati. Tapi mereka tahu kalau aku nggak mau ikut Illuminati, maka aku tidak terkenal, nggak kaya. Maka banyak artis Hollywood itu yang memakai tanda. Kalau pakai tanda akan dibabat habis, tidak terkenal lagi. Ada juga artis Hollywood yang dia imannya kuat, aku nggak mau pakai tanda, nggak mau ikut Illuminati. Ya risikonya dia nggak kasih job. Saudara siap nggak kehilangan job untuk Tuhan? Ya kan? Saudara aja bisa kompromi. Aduh, ke gereja. Ini gereja nih kalau minggu gandoku tinggi, gandoku besar. Jadi banyak artis dia mau menjual jiwanya untuk setan. Tubuhnya untuk setan. Illuminati, ya ini belum ada 666, ini sudah mulai 66 ini sudah mulai Illuminati sudah 66. Sama juga. Demi tenar, demi keuangan, demi kekayaan, mereka memakai tanda menyangkal Yesus. Kita semua ada di akhir zaman. Jangan menyangkal Yesus karena uang. Ya. Saudara dia usah mikir uang kalau sudah menyangkal Yesus. Jangan mengejar kekayaan. Karena dengan mengejar kekayaan, iman saudara akan rontok. Saudara pengen kaya cepat, oh gampang. Iblis kasih. Tapi saudara kehilangan kekekalan bersama Yesus. Hati-hati, banyak orang Kristen zaman ini nggak tahu. Mereka pokoknya ke gereja, kerja nggak karuan, hidup nggak karuan. Rugi saudara. Saya sih nggak fokus itu lagi. Saya udah selesai dengan dunia ini. Bukan berarti kita mati, bukan. Masih di dunia tapi saya udah nggak urusan lagi dengan dunia. Pokoknya kita bersyukur sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Supaya iman kita dijagai Tuhan. Jauhkan dari pencobaan, jauhkan lepasan dari yang jahat. Supaya kita akan ditemui Tuhan tidak bercacat celah. Waktu Tuhan sudah sangat dekat saudara. Hati-hati ya, kita jangan sampai kena murka Allah. Kita akan menderita seumur-umur. Jangan pakai tanda, artinya kita jangan sampai eh, tinggalkan atau kompromi dengan dosa. Khususnya orang yang kepepet. Ya, itu memang Tuhan izinkan. Setan menggoda, Tuhan izinkan. Uang sekolah anak tidak bisa bayar, kontrakan habis, ya kan? Utangnya ditagih-tagih terus, ya kan? Belum bisa bayar misalnya kan? Rumah mau disita. Kita akan kepepet, akhirnya kita kompromi dengan dosa. Mau enggak kamu? Saya bayarin utang kamu, saya kasih anak uang sekolah, saya kasih ini itu. Tapi kamu harus tinggalkan imanmu. Gak usah ke gereja lagi. Itu terjadi banyak di daerah-daerah. Dia nggak punya uang untuk makan, nggak punya pekerjaan. Mereka harus meninggalkan imannya. Dan dia harus pindah ke agama lain. Tinggalkan Yesus. Demi makan, demi pakaian, demi pekerjaan. Banyak sekali daerah. Ya kan? Kita nggak berdemikian saudara. Kita mungkin bisa hidup saat ini. Tapi kita harus tetap iman kita dijaga dengan baik. Ya. 12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Ya. Bukan orang Jakarta, orang kudus. Ya. Enggak, maksudnya orang-orang suci ya. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga. Ya. Yohanes dengar dari surga. Tuliskan. Tulis tuh Yohanes tuh. Berbahagialah atau diberkatilah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini. Sungguh kata roh. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dikata berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sejak kapan? Sejak masa tribulasi. Sejak masa penyiksaan. Ini dikatakan setelah trompet. Jadi bagi mereka
Ya bagi Yesus mereka lebih baik aku mati. Pertahankan iman. Memang banyak siksaan berat sekali. Dari meterai sampai sangkakala. Sangat-sangat berat. Orang mau mati pun nggak bisa-bisa. Karena apa? Dia disiksa terus. Saya penyakit, gempa bumi, kelaparan. Ya. Tapi mereka berkata, berbahagialah orang yang mati yang dalam Tuhan. Akhirnya apa? Dia martir. Berbahagialah kita jadi martir. Yang mau mati bagi Tuhan. Zaman dulu memang itu siksaan berat sekali. Ini terjadi setelah antikristus di bab 13. Antikristus muncul banyak siksaan. Kamu nggak mau 666 disiksa. Ya kan? Anak kamu kalau misalnya kita punya anak 5 misalnya kan. 3 lah apa 1 lah. Kamu ikut Yesus enggak? Kalau nggak ikut Yesus, kamu aku sembelih di depan kamu. Gimana saudara? Coba gimana? Sudah terjadi. Raja Sedekia ditangkap dan anak-anaknya puluhan disembelih di depan dia. Dan dia akhirnya dicukil matanya juga. Dan dia sampai mati, dia ingat terus anakku disembelih di depanku, mataku dicukil. Saudara bayangkan, kalau anak saudara disiksa di depan saudara dan dibunuh saudara, saudara masih bertahan dalam iman, kita bisa ragu-ragu saudara. Bahaya. Kalau kita nggak dalam Tuhan sungguh-sungguh, kita akan gagal. Contoh Abraham, anaknya diberikan. Itu disembelih. Abraham itu luar biasa sekali, iman. Kalau Abraham ada di masa tribulasi, dia tenang. Anakku sembelih, Tuhan bisa hidupkan lagi kok. Dia mati disembelih orang, apa-apa, nanti ketemu surga kok. Disembelih anakmu. Jangan rontok iman kita. Anak disembelih, ya udah biar aja, ntar juga bangkit lagi. Ketemu kita lagi bersatu. Kalau kita menyangkal, bubar kita. Maka berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Saat sekarang ini, sejak masa tribulasi, meterai, dan sangkakala. Apakah karena cawan sangkakala berakhir? Enggak. Kuda-kuda masih ada. Tambah lagi sangkakala. Tambah lagi terus numpuk. Bukan selesai, enggak selesai. Terus bertambah-tambah. Oh ya. Maka kata Paulus pada jemaat Filipi, karena bagiku ini adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara bagaimana kalau begini? Ini orang Kristen di Timur Tengah loh. Baris. Depannya pakai peso semua, algojo. Peso semua. Baris semua. Tanyai, kamu nyangkal Tuhan nggak? Kalau kamu nyangkal aku lepas. Kembali ke keluargamu. Semua tidak ada yang menyangkal Yesus. Bahkan ada orang yang bukan Kristen. Dia ngomong, aku bukan Kristen. Tapi lihat iman orang Kristen mau mati bagi Yesus. Aku percaya Yesus juga. Dan ikut disembelih saudara. Ikut disembelih. Terjadi ada kesaksian. Satu orang gak kenal Yesus. Tapi melihat iman pengikut Yesus. Mati tidak menolak menolak untuk menyangkal. Disembelih semua. Ya aku. Kamu gimana? Saya mau. Saya gak kenal Yesus. Tapi melihat iman pengikut Yesus. Yang mau mati bagi Yesus. Ada janji keselamatan. Aku mau mati. Sembelih. Zaman dulu ngeri lagi. Di lapangan dibakar hidup-hidup, sebagian jadi obor hidup, bagian dikasih singa dilepaskan, dimakan dikit-dikit. Kalau sudah dimakan leher enak. Kalau dimakan kakinya dulu gimana? Dimakan leher tuh, mati nggak sama mas? Kalau kakinya dimakan dikit-dikit gimana? Saya sering lihat hewan-hewan buas ya di YouTube. Bagaimana yang buas makan mangsanya. Aduh saudara, kuda zebra dimakan, satu perutnya udah habis, dia masih masih berdiri, masih hidup. Tapi sebagian, habis semua, ususnya keluar semua dan dia dimakan pahanya, dia masih hidup, kambing juga demikian. Jadi binatang buas itu kalau memakan mangsanya belum mati, sebagian badan sudah habis. Bagaimana kita? Nanti siksaan akan berat. Jadi kita siapkan diri kita ya. Ini udah 7 seal akan disiksa, trompet, dan kita akan masuk ke cawan bentar lagi ya. 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan putih duduk seorang seperti anak manusia, ini Tuhan, ini Yesus. Dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, sebilah sabit tajam di tangannya. Ya. Jadi ada anak manusia itu Yesus, ya Yesus sendiri, dan di tangannya ada sabit. Ya. Tangannya huruf besar. Di tangan Yesus memegang sabit. Ya. Jelas sekali ya. Ini tadi ada 3 malaikat menginjil umat Tuhan supaya bertahan
dalam penyiksaan supaya memuliakan Tuhan dan lebih baik mati dalam Kristus. Nah, sekarang habis dikasih Injil ada pemisahan. Pemisahan, ya lihat nih, kita lihat belajar sih. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu. Mu siapa? Yesus. Berarti malaikat bilang, ayunkanlah sabitmu. Sabitnya Yesus. Ya. Dan tuailah karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian ya di bumi sudah masak. Ya. Ingat ya, ia yang duduk di atas awan itu mengenai sabitnya ke atas bumi dan bumi pun dituailah. Ini Yesus yang pegang sabit. Malaikat bilang, ayunkanlah sabitmu, tuailah dan dituai. Yesus menuai ya orang-orang Yahudi yang bertahan di dalam penyiksaan. Mereka mengalami siksaan antikristus pada bab 12, 13 dan juga mereka mengalami trompet, mengalami masalah meterai, banyak siksaan dan dia semua jadi martir dan dituai sama Tuhan. Engkau ada maka dituai. Jadi orang yang bertahan di dalam iman akan dituai. Seperti jemaat di Semirna. Nah, kita bisa nggak bertahan di dalam iman saat kita menderita disiksa orang? Jangankan disiksa, ya kan? Tanggal tua aja kita nggak mau gereja, ya kan? Pak, aku nggak ada uang, stres, ngapain aku ke gereja? Ya kan, Pak, aku maaf nggak ke gereja. Misalnya kenapa? Ini ada bisnis nawari saya, ada ketemu klien, ketemu customer, saya mau jual asuransi, menjual produk saya Pak, dan maunya hari Minggu. Dan pas ibadah lagi Pak. Nah, pilih mana? Ibadah dulu atau klien dulu? Ya. Kalau saudara bisa, Pak saya mau klien dulu, ibadah masih minggu depan masih ada. Saudara nggak bakal tahan di akhir zaman. Kalau hal kecil, saudara nggak setia, hal besar pun nggak setia. Maka kita percaya oleh Tuhan hal kecil. Tuhan uji kita nggak hal besar dulu, disisa dulu nggak. Hal kecil dulu. Saat kebutuhan kita dalam iman. Kuat percaya Yesus. Dalam sakit penyakit, bertahan dalam iman. Dalam iman. Itu latihan iman. Nanti kalau ada penyiksaan besar, kita sudah terbiasa. Tapi kalau sedikit kita menyangkal Tuhan, masalah kerjaan nyangkal Tuhan, masalah uang nyangkal Tuhan, kita nanti tidak akan naik ke surga. Karena apa? Akan ada penyiksaan berat. Ya. Jadi ini katakan, ini adalah yang pertama dituai. Ini adalah orang yang berkenan. Ya. The elect one. Orang yang terpilih. Kita lihat yang kedua. Ini malaikat lain. Dia menuai orang-orang yang tidak percaya Yesus. Yang 17. Sekarang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga. Juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas sapi. Dan ia berseru dengan suara nyaring pada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu. Dan potonglah buah-buah anggur di bumi. Ya kan? Karena buahnya sudah masak. Jadi ada malaikat lain. Bukan Yesus yang memegang sabit lagi. Tapi malaikat. Dia akan menuai. Kita lihat apa yang dituai. Ya. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi. Dan memotong buah pohon anggur di bumi. Dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan air kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil atau 300 kilometer. Ya sekitar Jakarta, Tegal. Ya, darahnya. Ya jadi jelas, yang kedua ini, yang terpilih sudah dipanen oleh Yesus sendiri. Yang panen Yesus sendiri, yang pegang sabit. Sekarang malaikat. Maka menghancurkan orang yang menolak Yesus. Ya. Dia akan berkuasa atas api. Api dia berkata ngomong tentang penghukuman yang mengerikan. Dan anggur itu darah. Maka anggur kalau dipencetkan kayak merah-merah tuh. Darah merah kan? Nah itu menggambarkan darah keluar. Ya kan? Darah yang keluar. Yaitu murka Allah. Dan dilemparkan ke kilangan besar, ke penyiksaan, ladang pembantaian, dan di luar kota. Sampai darahnya itu sekekang kuda atau 30 cm sejauh Jakarta Cirebon.
Betapa ngerinya. Sejauh gitu 30 senti, itu darahnya siapa saja itu. Tandanya mengerikan sekali akan dibunuh. Darah mengalir. Jadi jelas sekali ya, ini benar-benar ada pemisahan ya. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat. Pada waktu itu ia membalas setiap orang menurut perbuatannya. Datang, Yesus membalas semua yang terpilih, yang setia, diambil dulu, dibawa ke surga. Ya. Tapi yang jahat, diberikan malaikat, udah kasih kamu deh, hukum aja dia deh. Senang malaikat kan? Wah dihukum. Makanya di sini ada pemisahan. Matius 25, 41, dan ia akan berkata juga pada mereka yang di sebelah kirinya, domba, kambing. Enyalah daripadku, hai kamu orang yang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Harusnya api kekal, neraka itu untuk iblis dan pengikut-pengikut aja. Tapi kalau kita menolak Yesus, kompromi dengan dosa, kita menjadi pengikut iblis. Dan kita akan masuk ke dalam api neraka. Ini pemisahan. Itu lekang kuda. Darahnya banyak. 300 kilometer, 200 mil. Darahnya banyak. Dan ini pemisahan. Yang kambing ya masuk ke neraka, yang domba masuk ke surga. Habis sebelumnya kita akan masuk ke Millennium Kingdom. Dan ini pemisahan. Nah kita itu adalah ilalang atau gandum. Ingat saudara, semua kita mau gak mau, suka gak suka akan dipisahkan. Yang menolak Tuhan atau yang mengasihi Tuhan. Maka kita jadi orang yang mengasihi Tuhan. Ibadahlah yang sungguh-sungguh saudara. Itu akhir zaman, banyak orang gak mau ibadah lagi. Saya juga heran, orang kok gak takut akan hari Tuhan datang. Gak takut neraka, gak takut penghukuman loh. Kita udah nyesel, udah masuk ke penghukuman, nyesel saudara. Percuma, orang kaya tuh loh nyesel. Paman Abraham, aku nyesel deh. Coba suruh itu aku punya 5 orang, 4 orang saudara tuh. Suruh langsung ngomong, gak bisa. Gak ada Musa, ada Injil, ada Taurah. Kita nanti akan nyesel. Karena kita akan melihat bahwa kita akan disiksa. Tapi dan orang-orang yang percaya Yesus akan melihat orang disiksa. Kita nanti yang percaya Yesus di surga bisa melihat orang disiksa. Bisa Pak, bisa. Lazarus pun bisa melihat orang kaya disiksa kok. Jadi nanti kita yang percaya Tuhan, kita akan lihat teman kita, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita yang menolak Yesus, tak mau ibadah, disiksa. Kita sedih saudara. Maka pastikan kita punya saudara, kita punya teman yang kita kasihi, saudara kita kasihi, ajak ke gereja untuk dibaptis dan menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan bersama-sama lagi ya di surga nanti ya ini ya. Jadi ini ada pemisahan akan dihukum. Di sini Tuhan menuai. Tuhan menuai udah 2 kali. Pertama rapture, ya kan? Yang menolak Tuhan dimasukkan ke tribulasi. Great tribulasi. Meterai 7 meterai, 7 sangkakala, antikristus. Tapi dia bertahan dalam iman, dia takut, suamiku atau istriku yang gak rapture, dia rapture, aku gak rapture. Bagaimana supaya bisa kembali bersama istriku atau suamiku? Dia menjadi martir. Jadi martir. Dan itu dituai lagi sama Tuhan. Tuhan kedua. Yesus menuai sendiri. Jadi ini Yesus menuai 2 kali. Rapture dan orang yang bertobat di tengah-tengah penderitaan. Aniaya. Ya. Klik. Nah kita sekarang masuk ke pasal yang terakhir. Pasal 15. Tapi masih banyak ayatnya kan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit. Besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka yang terakhir. Karena dengan itu berakhirlah muka Allah. Jadi ada 7 murka Allah terakhir, itu 7 cawan murka Allah. Yang terakhir, itu selesai jebret, baru Tuhan berurusan dengan Babel. Babel nanti baru langit baru Millennium Kingdom. Ya, ini urutannya saudara ya, kita urut belajar ya. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah ya. Jadi ini menggambarkan bahwa ada orang-orang yang lolos dari
penderitaan yang menang mengalahkan namanya apa, antikris. Dia jadi martir. Dia jadi martir dan dia benar-benar mengalahkan dengan iman. Maka kata berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak saat itu. Sejak apa? Sejak penderitaan ini. Jadi kalau kita di dunia sekarang ini, kita menderita sedikit aja sudah menyangkal Tuhan. Tidak mau ke gereja, tidak mau pelayanan, tidak mau jadi apapun kita di gereja. Kita hati-hati, hati-hati. Kita harus berguna bagi Tuhan. Karena apapun yang kita berikan, misalnya WL, misalnya pemusik, atau saya sendiri, atau semua, ya kan? Tuhan berikan karunia apa? Keyboard, drum, bass, gitar. Ibu Eki kasih karunia Tuhan apa? Nyanyi dengan suara hebat. Gunakan untuk Tuhan. Gunakan. Ya. Sebab nanti Tuhan akan apa? Memakai kita ya untuk kemuliaannya. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah. Dan nyanyian anak domba, bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu. Ya Raja segala bangsa. Ini artinya mereka menyanyikan nyanyian Musa. Apa itu nyanyian Musa? Yang tahu? Musa nyanyi bersama Miriam ketika keluar dari Laut Teberau. Laut Teberau, Firaun, ya kan? Firaun ya dengan kuasa kegelapannya, dunia gelap kan Mesir itu. Dunia kegelapan, dunia iblis, Firaun, raja yang lalim, itu ditebenamkan di Laut Teberau. Dan bangsa Israel yang dipimpin Musa oleh Miriam juga Harun, dia menyanyikan, apa besarlah perbuatanmu, ajaiblah engkau, kereta-kereta Mesir ditenggelamkan, kita boleh naik dari laut dan kita selamat. Ya itulah nyanyian Musa, ya kan? Ya jadi kita benar-benar harus terus menyanyikan kebesaran Tuhan. Siapa yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu sebab engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Kau telah nyata kebenaran dan segala penghakimanmu. Orang-orang yang overcomer, orang pemenang, lebih dari pemenang. Dia menang, dia bertahan di dalam penderitaan. Ya, dan dia dari martir semua dan menang. Dan mereka akan tinggal di sini semua. Inilah Millennium Kingdom. Kerajaan 1000 tahun. Ya. Sebenarnya saudara, kita harus mulai belajar tentang kitab Wahyu. Banyak orang ya saudara, mereka mencemooh, nggak mungkin lah, nantilah, masih lama lah. Hati-hati saudara. Banyak orang nggak percaya kalau dalam Millennium Kingdom, darah sekakang kuda, adalah halilintar, ada hujan batu, hujan es. Orang nggak percaya saudara. Nanti ada krisis ekonomi, krisis ini. Enggak Pak, itu enggak ada Pak, semua baik-baik saja. Justru saat baik-baik saja, Tuhan akan datang. Ini saya jelaskan yang ada ayatnya ya. Yang kelima, kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, ya, kemah kesaksian di surga, dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malaikat itu keluar dari bait, ya, suci berpakaian lenan yang putih, bersih, dan berkilau-kilau, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang berisi murka Allah. Yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Di bait suci ini dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci. Dan sebelumnya berakhir 7 malapetaka dan tadi 7 sangkakala. Saudara, di pasal ini hanya ada 8 ayat. Tetapi ada 8 kata 7. Ini 7 dipakai 8 kali di ayat ini saudara. Ini menggambarkan selesai, completion dan perfection. Ya, completion dan semua selesai. Ya, semua akan dihukum semua dan selesai semua dan adalah kesempurnaan. Maka ada 7, ada 8 kali 7 ya. Apa itu 4 makhluk saudara? Kita baca di Wahyu 4 kembali lagi 4 ayat 6. Dan di depan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu ada sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Dan makhluk yang kedua sama seperti lembu. Dan yang ketiga mempunyai muka seperti manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Jadi ini penglihatan bahwa di surga ada malaikat berpakaian lenan putih. Dan ada 1, ada 4. Ya, hewan itu, binatang yang dari surga itu
memberikan cawan kepada empat makhluk, ya 4 bis yang ada di surga, memberikan cawan. Cawan itu bukan anggur yang diminum enak, tapi cawannya cawan penyiksaan. Cawan yang sangat mengerikan, ya. Jadi yang lain sudah naik surga, memuji kebesaran Tuhan, haleluya, sungguh besar ajaib Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang di bawah dihajar pakai cawan. Ya, jadi yang martir naik dituai Yesus, mereka memuji Tuhan, ibadah di surga, besarlah Engkau Yesus, besarlah Engkau Allah, besarlah Engkau Roh Kudus, semua nyanyi-nyanyi. Yang di bawah yang tertinggal, malaikatnya bagi, nih bagianmu, cawan, bukan cawan anggur enak, bukan. Ini cawannya cawan murka Allah. Kita lihat apa 7 cawan murka Allah, kita baca. Kita lihat ya, di ayat 16 ya, pasal 16. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke 7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Cawan ini berlaku global, seluruh bumi, bukan hanya di Yerusalem, bukan di Israel, tapi di seluruh bumi. Indonesia kena enggak? Kena. Jakarta kena enggak? Kena. Di seluruh bumi akhirnya semua di seluruh bumi tidak ada yang terkecuali, semua kena. Karena saat itu yang di bumi adalah orang-orang tersisa yang menyangkal Yesus. Tetap tidak mau bertobat. Maka akan dikasihkan cawan pertama. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya kalau semua orang yang memakai tanda dari binatang itu yang menyembah patungnya. Tanda mungkin Illuminati, tanda 666, tanda chip, tanda apapun yang diberikan bagi kita. Kita akan mengalami 7 cawan alam. Yang pertama adalah bisul yang jahat. Coba kalau tubuh saudara begini, sakitnya kayak apa? Gatal di sigaruk, pecah bisulnya. Kalau pecah bisul itu bisa mengalir, bisa tumbuh bisul lagi. Itu kan kayak bakteri, kayak virus, ya. Jadi jamur. Jadi kalau timbul garuk pecah bisul, semua bisul sakit ini namanya bisul yang jahat. Saya lihat bahasa aslinya juga bisul yang jahat, yang menyakitkan. Kita ada 1 bisul di pantat saja menderita. Tidurnya belah kanan, aduh, hanya bisul 1. Dulu waktu saya kecil di kampung, saya pernah bisulan, saudara. Dulu kalau di Jawa itu ya, biasanya anak kecil sering bisulan. Mungkin kurang gizi kali ya. Kurang gizi lah, saya kan tinggal di tempat yang kumuh, itu bisul nggak saja. Banyak orang kampung juga bisulan kok. Tapi ada bisul di sini, aduh kok di sini. Itu bisul sakit sekali. Ini bisul di tubuh, mengerikan. Pak Albert saja hanya cantengan kecil. Cantengan tangan aja. Kecil, aduh. Saya juga pernah cantengan. Bengkak dikit aja ada nananya sakit sekali. Ya kan Pak Albert ya, sakit ya. Seminggu sakit. Lah ini kalau bisulnya begini. Mengerikan. Menderita. Gak bakal saya sembuh. Mati iya. Kalau pecah bopeng. Kayak apa buka kita nanti? Gak ada orang cantik, ganteng gak ada. Orang belasan tahun bisa kayak nenek-nenek. Bopeng semua. Ya kan? Ngeri kan? Nah ini yang pertama. Ya kan? Yang kedua. Ya kan? Yang ini pakai patung ya. Yang nyembah patung ya. Jadi kita hati-hati. Jangan nyembah uang. Jangan cinta uang. Jangan kita mengasihi segala sesuatu lebih dari Tuhan. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah. Di darah orang mati. Matilah segala yang bernyawa yang hidup di laut. Yang pertama ini barah. Bisul. Seperti yang di Mesir dulu. Barah. Hewan barah, semua barah. Tapi orang Israel, Gosen gak kena. Ya kan? Orang yang percaya Yesus akan diangkat dulu, gak kena kan. Ini orang yang tertinggal. Nah, ini sekarang sama juga. Airnya menjadi darah. Dan segala yang bernyawa matilah. Kalau disangka kalah masih enak, sepertiga mati. Kita masih bisa makan salmon, ikan kembung, ikan kembung, uang bawal, ikan apa kan bisa makan, kakap bisa. Tapi kali ini segala yang bernyawa di laut mati. Makan apa? Saudara jangan pesen ikan kembung lagi, gak ada. Maaf Pak, mati semua kayak kembung gak dipanen. Kita akan muara baru kosong. Tiap hari ada ikan datang kan ini gak ada lagi.
Nggak ada kepiting juga nggak ada. Segala yang hidup di laut semua akan mati. Artinya tidak ada lagi ikan segar, ya. Adanya bangkai ikan, ya kan. Begini semua nih, laut ini bangkai ikan ada semua. Curahkan ini bangkai ikan mati semua. Baunya amis. Jadi nelayan akan mati semua saudara, nggak bisa makan ya. Ngeri sekali kan? Matilah segala yang di laut, yang bernyawa. Jadi ini ngeri, kalau sebelumnya ada sepertiga mati yang di laut, sekarang seluruhnya tidak ada lagi kehidupan di dalam air laut. Klik lagi yang lain berikutnya. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawanya di atas sungai-sungai dan mata air semuanya menjadi darah. Ya, dan ini jelas sekali. Kalau tadi air asin, laut tidak ada lagi binatang, semuanya mati. Hewan yang di dalam laut, jadi nggak ada lagi seafood, nggak ada lagi Haitian, ya, nggak ada lagi restoran Chinese food itu ada. Ya, sekarang yang dihajar adalah air tawar, ya kan air tawar nih, ya kan air tawar. Jadi jangan cari gurame nggak ada, ya, bawal nggak ada, mujair nggak ada, semuanya dari darah, sumber mata air juga ya. Jadi kalau sedang menggali gebur tanah, keluarnya darah. Saudara mau minum apa? Coba. Kalau semua air jadi darah, laut jadi darah, air tawar jadi darah, kita mau makan apa, minum apa? Gak ada lagi minuman atau makanan yang berasal dari air. Ya. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga akan telah memberikan mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku berkata, mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimannya. Bukan adil. Ini orang-orang pengikut antikris yang menyembelih umat Tuhan dalam masalah di zaman penyiksaan. Ya. Jadi di dalam sangkakala, ya, di dalam meterai, ya, di dalam antikristus, mereka akan mendatangi door to door, membunuh orang-orang yang mengikut Yesus. Jangan salah nanti, kalau kita ada pemerintahan baru, ya, yang dipegang antikristus, orang itu akan door to door, akan mencari orang dari rumah ke rumah, kayak kerusuhan Mei dulu. Ini lebih ganas lagi, ke rumah-rumah kita akan didatangi, kita akan dibunuh kalau kita tidak mau menyangkal Tuhan. Seperti Paulus, dulu katanya Saulus kan, Saulus door to door membawa suatu kuasa untuk menyesah semua orang-orang Kristen zaman dulu di Damsyik. Ya. Jadi jelas sekali ya, wajar engkau memberikan mereka minum darah, semuanya darah. Karena dia adalah lambang orang yang disembelih oleh pengikut antikristus. Jadi pengikut antikristus, antikris, menyesah, membunuh, menyembelih orang-orang yang ikut Kristus. Dan dia menjadi martir dan juga Tuhan memberikan hukum yang sama. Harus minum darah. Di darat gak ada air, adanya darah. Laut gak ada air, adanya darah. Semua hewan yang di air, tawar, air laut, semua mati. Ngeri kan saudara? Yang ketiga, yang keempat, ini ngeri lagi. Malaikat yang keempat, ini ngeri saudara. Menumpahkan cawan ke atas bumi matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Ya. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat Allah yang berkuasa atas malapetaka mereka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia. Ya. Yesaya katakan seberapa panas matahari itu. Ya. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membaut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. 7 kali ganda panasnya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. 7 kali ganda dipanaskan. 7 kali ganda untuk orang yang menolak nyembah patung raja. Kalau kamu nyembah patung raja, aman. Kalau nggak nyembah patung raja, 7 kali dipanaskan. Saudara, kita lihat, buat tahun ini, dunia ini sangat panas. Ya, panas saudara. Saya kadang sering di lantai 6 itu pusing. Kalau kelamaan di matahari, panas banget saudara. Turun langsung agak pusing. Ya.
Ini panasnya nggak berapa, paling baru 35 derajat. Di Arab atau Timur Tengah bisa 40 derajat. Kalau itu bisa 7 kali lipat panasnya. Matahari didekatkan, matahari dekat ke bumi. Dikatakan manusia akan dihanguskan dengan api. Kita keluar rumah, kita meleleh, saudara. Minum air, darah. Ke laut, darah. Ngebor sumur bor, darah. Pam, darah. Mau hujan nggak hujan. Udah kehausan, ya kelaparan, nggak ada ikan kembung, ya kan? Nggak ada anak masakan Padang, nggak ada, karena kan ikan-ikan semua nggak ada semua. Panas semua kan? Udah kelaparan, kehausan, dikasih api 7 kali lipat panas seperti sekarang ini. Aduh saudara, jangan deh masa-masa tribulasi. Ini panas begini saudara, itu udah barahnya belum sembuh. Masih ada bisul-bisulnya belum sembuh. Masih ada bara bisul yang menyakitkan, yang sangat jahat. Kita haus pengen minum nggak bisa. Tambah lagi matahari dekat dengan bumi. Kita itu bisa jadi apa ya nggak tahu nih. Itu kalau steak namanya well done. Matang saudara. Dan apa terjadi lagi? Kalau panasnya 7 kali lipat, ini kutub utara mencair. Sekarang sudah mencair. Dan itu selama beberapa tahun ini, air laut sudah naik berapa kaki. Hanya, 3 kaki, 1 meter itu sudah naik. Ya, karena apa? Melelehnya es di kutub utara. 7 kali lipat, bayangkan saudara. Meleleh semua. Ini New York bisa tenggelam. Gedung-gedung tinggi tenggelam. Taman anggrek tenggelam. Kita tenggelam semua. Semua kota tenggelam. Karena apa? Air laut naiknya sangat tinggi. Puluhan meter. Kita nanti tidak bisa selamat. Ini airnya bukan air lagi, tapi darah, saudara. Itu akan naik semua. Dan kita semua akan mati. Mengerikan. Ini cawan murka Allah yang terakhir. Mengerikan sekali. Jangan sampai tertinggal. Ya. Yang ke-10. Yang kelima, ini cawan kelima, masih ada 2 lagi ya. Cawan kelima ya. Maka yang kelima menembakkan cawannya ke atas takhta binatang itu. Kerajaannya jadi gelap. Dan mereka menggigitlah lidah mereka karena kesakitan. Ini adalah dunia kegelapan, dunia antikristus. Mungkin tidak hanya di Yerusalem atau di Israel. Di seluruh dunia pengikut antikristus banyak. Gemerlap dunia, ya one world order, semua pengikut antikristus ada di seluruh dunia, masuk rumah ke rumah, itu semuanya akan menjadi gelap. Dan mereka semua pengikutnya juga akan kesakitan. Bayangkan, udah banyak bisul-bisulnya, nggak bisa minum, kepanasan, itu lidah itu bisa sakit sekali saudara. Ya, jadi ini sangat mengerikan. Dan anehnya mereka mengucap al-al. Tadi juga ayat pertama aku belum selesai tadi kayaknya. Nah ini yang tadi. Mereka udah kepanasan, bukannya bertobat, tetap menghujat Allah. Ngeri kan? Ini juga demikian. Mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Dan mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat. Harusnya Tuhan kepengennya ini sangat menderita sekali. Kamu gak ada harapan. Bertobatlah, berseru saudaraku. Akan ditolong. Disembunyikan secara supernatural. Ke celah-celah batu Petra. Orang yang bertobat di tengah-tengah yang berat begini. Tuhan sembunyikan, dilarikan ke pegunungan, padang gurun di Petra. Orang bilang di Petra. Ada lubang-lubang persembunyian. Dan Tuhan tutup itu lubangnya secara supernatural. Di mana iblis malapetaka tidak bisa menjangkau. Karena Tuhan disediakan air tersendiri. Bukan darah lagi. Tuhan akan sediakan air di dalam persembunyian itu. Ada kan nabi-nabi yang mau disembelih, dia lari. Dan ada satu nabi yang kasih makan tiap hari. Sama juga demikian. Nanti Tuhan bisa kirim burung gagak bawa air, bawa steak. Seperti Elia kan. Ya kan? Burung gagak bawa roti dan apa? Daging kan. Nanti kalau Tuhan maunya bertobat. Sudah barah, kepanasan, kehausan, kelaparan, kesakitan. Masih belum bertobat. Saudara, kita bertobat saudara. Harus bertobat. Kalau kita bertobat dari dosa-dosa kita, pekerjaannya diberkati. Nah, diserang orang, tetap jalan. Ya kan? Orang jatuhkan usaha kita, pekerjaan kita,
posisi kita, Tuhan akan tolong. Kita akan di-save, dilindungi, dan kita isi berkat khusus. Dan terlebih lagi iman kita akan bisa membawa kita ke dalam surga. Tapi kita banyak sekali tidak mau sakit atau mungkin kita karena kekurangan uang kita menghujat Tuhan loh. Tuhan ngapain ke gereja loh? Itu tongga satu. Wah nggak ke gereja pun kaya, mobilnya 3, rumahnya 2, ya kan? Tahu nggak? Kita harus pertahankan iman. Yesus kadang-kadang izin kita masuk ke lembah kekelaman, ke masa demi masalah, untuk kita berseru sudah Tuhan. Kalau sudah Tuhan, maka keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita akan dilindungi Tuhan secara khusus. Tapi banyak orang justru menghujat Tuhan, tidak mau ke gereja. Ngapa di gereja? Apa bedanya dengan orang dunia? Mereka kaya, aku ke gereja nggak pernah kaya. Susahnya banyak, dari dulu susah terus. Ya kalau susah terus ya ke gereja lah. Kalau kamu ke gereja juga susah, emang kalau ke gereja kamu kaya? Nggak juga kan? Nggak ke gereja kamu juga susah, ya ke gereja. Susah di dunia, tapi iman kita kaya. Hati kita dari Tuhan. Jelas nih ya. Jadi jelas sekali. Mereka menghujat Tuhan dan tidak bertobat dari perbuatan jahat mereka. Ngeri, saudara. Ini akhir zaman. Tuhan mau datang, bertobatlah. Maka saya percaya kalau kita bertobat akan dilindungi Tuhan. Ya. Dan kegelapan terjadi. Semua gelap seperti ini gelap. Tapi di tanah Goshen Tuhan kasih terang. Jadi yang percaya dalam penganiayaan, Tuhan kasih air, Tuhan kasih perlindungan, Tuhan kasih terang. Mungkin di Petra orang percaya. Jadi memang benar kita masuk ke tribulasi yang nggak percaya Yesus. Tapi Tuhan tetap menantikan detik-detik terakhir kita bertobat. Ingat menjadi kangen Yesus. Yesus kalau kau kembali bagi Raja, ingatlah akan aku. Apa kata Yesus? Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Detik terakhir. Kalau detik terakhir kau bertobat. Yesus ampuni aku bertobat. Langsung dilindungi. Ada saksi 144.000 orang. Ya, ada banyak malaikat. Tuhan akan sertai secara supranatural. Jangan disentuh anak itu. Dia pakai tandaku. Materai. Jadi nggak bisa disentuh. Dan di Petra airnya air tawar biasa, bukan darah lagi. Semua di dalam perlindungan Tuhan. Seperti tanah Goshen. Yang Mesir kegelapan, dia terang. Mesir barah, dia nggak ada barah. Anak sulung mati, dia nggak mati. Karena di dalam Tuhan selalu ada perlindungan. Amin saudara. Ya. Keluaran 10:22 ini sama ya. Lalu Musa menggunakan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada seorang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempat tidur tempatnya selama 3 hari. Tapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Jadi kalau kita di hari-hari terakhir, ya kita merasa dianiaya, merasa disiksa, merasa menderita, saudara bertobat dari dosa-dosa saudara. Dan Tuhan akan sediakan perlindungan, penyediaan bagi kita orang Israel secara rohani. Amin saudara, itulah ke-9. Ya. 1 lagi. Dan malaikat ke-6, ada 7 terakhir ya. Malaikat yang ke-6 menumpahkan cawan ke atas sungai besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu. Itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Ya. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu pada hari Allah yang Maha Kuasa. Ya. Yang ke-6, malaikat menumpahkan cawannya ke sungai Efrat. Dan sungai Efrat itu menjadi kering. Karena kering, maka raja-raja timur bisa menyeberang. Ya, ini katakan di sini ya. Dulu begini, ini airnya banyak, sekarang menjadi kecil. Yang kecil sudah kering. Ya. Jadi raja-raja dari timur nyebrang. Di sini ada timur dari mana? Iran. Ini sungai Efrat. Ya. Ini ada Iran, Turki, Irak, China, Rusia, Jepang. Dan semua yang dari timur itu akan menyeberang, menyerang
Ya akan berkumpul di lembah Armageddon dan dia akan berperang. Dan ini tiga roh setan ini, ya tiga roh setan ini dia akan menghasut raja-raja, menghasut ya supaya mengadakan perbuatan namanya menghasut supaya mereka siap-siap kumpul menyeberang Sungai Efrat untuk berperang. Dan situ Tuhan akan habiskan semua dari timur. Jadi Sungai Efrat ini adalah lambang ya secara aku saya ngomong secara kiasan. Ini adalah mengenai waktu. Waktu Sungai Efrat artinya sudah saatnya timur menyerang berkumpul untuk dihabiskan. Kenapa saya katakan apa namanya saya ajari kenapa ini kok bilang simbolis? Karena kalau tanpa sungai pun Rusia bisa nggak nyerang Israel dari jauh dari udara? Bisa kan? Nggak perlu nyebrang sungai lagi. Laut pun bisa pakai pakai torpedo kok. Semua Iran bisa nggak nyerang kumpul di sini? Tinggal naik pesawat terbang, ya kan? Mobil, naik tank, naik apa bisa. Sungai itu kecil. Jadi sungai itu bukan lagi literal, tapi dalam waktu. Ini pertanda kalau sungai Efrat kering, artinya akan terjadi pertempuran raja-raja timur di nyebrang di sebelah timur, di sebelah barat sungai Efrat. Jadi bukan literal, kalau literal kan, alah sungai segitu masa nggak bisa nyebrang sih? Uang Rusia aja bisa nyerang Amerika, berapa kilometer itu, berapa puluh ribu kilometer dari dibatasi laut. Ya. Jadi jelas sekali bahwa ini saya pikir dulu memang ternyata sekarang Turki pun bisa nyerang, Israel bisa nyerang, China bisa nyerang tanpa pergi ke seberang Sungai Efrat, pakai peluru kendali semua, pakai bom, pakai drone, ya kan? Jadi ini adalah waktu. Ya, waktunya kapan? Sekarang. Karena sekarang Sungai Efrat sudah kering. Sudah cek di Google, YouTube, Sungai Efrat mengering. Euphrates River is dry up. Bahkan sekarang dikatakan Sungai Yordan mulai mengering. Tanda, udah tanda, ini adalah tanda. Dan ini adalah nubuatan. Artinya sekarang udah siap-siapnya terjadi pertempuran di mana-mana. Ya. Sekarang udah Rusia sama Ukraina, China dengan Taiwan, ya Iran dengan Israel. Israel diserang oleh banyak negara nanti. Negara, tapi semua akan dihabiskan oleh Tuhan. Ya. Jadi ini adalah cawan keenam. Ya. Ini terjadi karena sudah terjadi tandanya sudah terjadi Efrat kering, Sungai Efrat dan ini akan terjadi peperangan. Mungkin akhir tahun ini akan perang dunia ketiga kita nggak tahu. Atau mungkin awal bulan depan atau mungkin akhir bulan ini atau mungkin akhir tahun ini dan itu pasti akan terjadi perang barat timur lawan barat dan timur akan nyerang ke daerah-daerah timur tengah khususnya ya. Jadi ini sudah kepung semua ya kan. Hati-hati saudara ya. 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Yesus di tengah-tengah habisnya cawan ngomong aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Kayak jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, artinya apa? Berpakaian, kekudusan, perbuatan baik, ya kan? Aku dari pencuri berjaga-jaga pakai pakaian, bukan pakaian ini bukan. Pakaian putih, pakaian kekudusan supaya kita di mata Tuhan nggak telanjang dan lihat kemaluannya. Ini saya cek, saudara, nggak enak rasanya ya. Kita ngomong kemaluan tuh kayaknya porno ya. Saya cek dalam bahasa Inggrisnya bukan nyata. Then you won't have to walk around naked and be ashamed. Dipermalukan. Saya cek ya, banyak translation, banyak Inggris, semuanya be ashamed. Bukan kelihatan kemaluannya, enggak. Kayak binatang aja malu gitu, enggak. Supaya kamu enggak terlanjang, ya kan. Secara rohani kamu tetap berbuat baik. Dan supaya kamu tidak dipermalukan di dunia kan. Around naked dan be ashamed. Kamu akan dipermalukan. Ya bukan kelihatan kemaluannya, kayaknya porno aja kan. Enggak, saudara. Saya cek berkali, kok rasanya enggak enak ya. Kelihatan kemaluannya. Kan? Apa enggak pernah pakaian sama sekali, ya pikir kan. Saya cek ternyata be ashamed. Dipermalukan ya. Jadi ini benar-benar ya. Mereka lalu ia berkumpulkan mereka di tempat yang di dalam bahasa Ibrani Harmagedon. Harmagedon, perang dunia. Tuhan habiskan semua orang-orang yang menolak Yesus dihabiskan di lembah Harmagedon. Bangkai-bangkainya nanti akan terjadi pesta burung-burung pemakan bangkai. Pesta pora, makan daging raja, daging orang-orang hebat itu mati semua dan dikatakan di kitab Wahyu
bahwa nanti burung-burung makan bangkai akan berpesta pora, makan daging-daging raja dunia. Mengerikan saudara. Dan semua akan hancur saudara. Dan mereka yang ketujuh, menumpahkan cawannya ke angkasa dan dari bait suci terdengar suara yang nyaring dari kata itu. Kata sudah terlaksana. 7 murka Allah sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Di Maroko gempa bumi kemarin barusan. Ya itu belum apa-apa. Gempa bumi ini sangat hebat. Dan manusia ada di dalamnya. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu. Untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murka Allah. Kota besar kita lihat di Wahyu 11 ayat 8. Dan mayat mereka akan tergeletak di atas jalan raya kota besar. Yang secara rohani adalah Sodom dan Mesir. Di mana Tuhan mereka disalibkan. Jadi ini berkata juga Yerusalem. Yesus disalibkan. Di mana Yesus disalibkan. Kota besar adalah Sodom. Mesir inilah kota-kota iblis. Kota-kota LGBT. Kota-kota maskiat. Dan juga Yerusalem. Di mana Yesus disalibkan. Ya, jadi jelas sekali. Ya bahwa ini semua akan terjadi. Ya kan. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Hujan es seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es. Itu bab malaikat itu sangat dahsyat. Jadi nanti akan terjadi begitu saudara. Dunia akan terbelah-belah. Ya kan? Terbelah semua. Saudara kalau di sini saudara mau lantai berapa? Lantai 5 atau lantai berapa? Sama juga robohnya. Ya kan? Lantai 5 roboh. Lantai 10 roboh juga. Mau di mana saudara? Mau di lapangan terbelah. Ketika di lapangan berkemah kebelah. Jadi itu yang ada harapan pulau-pulau hilang semua. Lihat begini, bayangkan kalau saudara hidup di tempat ini gimana? Semua bangkai bangunan, bangkai mobil. Gak ada air minum, gak ada makanan, sakit semua barangnya. Ya. Ini musik siap-siap ya. Jadi kita harus benar-benar mulai memperhatikan cara hidup kita. Yang terakhir, Ini terakhir ya, ini di luar kitab Wahyu. Tapi ini sangat penting sekali. Tadi katakan hari Tuhan datang seperti pencuri. Saya lihat hari Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 2-4 dan ayat 9. Karena kamu sendiri itu tahu bahwa benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Gak ada pencuri itu datangnya terang-terangan, janjian dulu. Malam artinya apa? Ketika manusia tidur, tidak berjaga-jaga, dan tidur lelap. Dan itu kita akhirnya pencuri nyolong kan. Nah, sama juga kan. Maka apabila mereka akan damai, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh binasa. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ya. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kita tinggal di terang, bukan gelap. Maka kalau kita terang, Yesus tidak akan datang seperti pencuri. Karena kita kasih tahu dulu. Ini aku mau datang. Semua hidup dalam terang, Tuhan akan memberi tahu pada kita, malapetaka datang. Aku akan datang, seperti Abraham. Sodom mau dihanguskan. Aku gak enak sama Abraham kalau gak ngomong nih. Aku mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Dikasih tahu dulu sama Abraham, akan menghancurkan. Ya. Lot juga demikian. Diberitahu dulu, diangkat dulu, dikeluarkan dulu. Baru Sodom dihancurkan. Kalau kita hidup dalam terang, maka Yesus tidak datang seperti pencuri. Tapi ngomong dulu, janjian dulu. Inilah aku datang nih. Ini mau ada rapture nih, ini mau ada malapetaka nih, ada tribulasi nih. Kamu siap-siap ya. Karena Yesus datang sebagai pencuri bagi orang yang tidak berjaga-jaga. Orang yang tidur di gereja, tidur begini. Bayangkan nih. Ini kalau gereja tidur gini gimana coba? Ini menggambarkan iman jemaat sudah tidak ada lagi. Coba berapa banyak orang di gereja. Bukan di sini, di tempat lain. Di gereja mereka ngerumpi main HP. Ya, main HP tangannya terus. Atau doa berkat selesai. Loh kok selesai ya? Karena udah kelamaan tangannya begitu terus main HP, ngobrol-ngobrol. Tahu, mari kita berdiri, kita terima doa berkat. Loh kok selesai tadi ngomong apa? Gak tahu. Karena tidur semua. Kalau kita tidur di gereja, main HP di gereja, tidak akan firman Tuhan. Tuhan akan datang seperti pencuri. Dan kita akan kecolongan.
milik kita hilang. Apa milik kita? Keselamatan kita hilang. Hati-hati. Maka walaupun kita nggak banyak di sini, saya ingin di sini semua rapture, naik ke surga. Ya, saya nggak peduli jumlah jemaat, karena 2 ekor domba Daud gembalakan dengan baik, dengan benar. Yesus berkenan berikan bangsa Israel. Saya percaya, walaupun mungkin di sini ada 10, 50 orang, 20 orang, kalau sadar setia memberikan kebenaran, hari Tuhan akan datang, akhir zaman. Maka saya percaya, di Millennium Kingdom, saya akan mengembalakan banyak orang nanti. Saya percaya itu. Di sini hanya sedikit mungkin. Tapi bisa dengan benar beritakan firman Tuhan, keselamatan, akhir zaman, Tuhan datang. Nanti di Millennium Kingdom, saya dikasih domba yang banyak. Seperti Daud, 2-3 ekor domba, dia mengalahkan seluruh Israel. Israel mengabarkan bumi Tuhan, negara Tuhan. Israel baru, Yerusalem baru. Saya percaya, apapun yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu ada rewardnya. Mungkin istilahnya Daud hanya 10, 15, 20 orang, 30 orang di sini. Saya tetap dengan konsisten, dengan semangat. Kita pelajari firman Tuhan, kita beritakan, kita berjaga-jaga. Nanti lihat saja. Saya percaya di kerajaan 1000 tahun yang Tuhan pimpin, saya akan jadi imam kecil. Ada yang jadi raja-raja kecil. Amin saudara. Saya nggak melihat sekarang ini. Saya lihat nanti yang akan saya dapatkan dari Tuhan untuk selama-lamanya. Bahkan mahkota kehidupan Tuhan sediakan bagi saya. Amin saudara. Ya. Karena Allah tidak memantapkan kita untuk ditimpa murka. Tapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas katakan bahwa kita tidak ditimpa murka. Kita ditentukan untuk ditimpa murka. Tapi kita kenapa ditimpa murka? Karena kita menolak Yesus. Makanya kita harus belajar di sini. Jemaat Efesus, Smyrna, Tiatira, Sardis, dan Laodikia ini semua. Kompromi, kehilangan cinta mula-mula, ya, suam-suam kuku, ya kan, toleransi dengan dosa, kompromi. Kita semua tidak akan naik ke surga. Amin saudara. Mulai hari ini kita harus belajar firman Tuhan. Maka saudara tidak pernah dengar khotbah tentang ini di mana-mana. Sudah beruntung hari ini ada di sini karena akan melihat betapa ngerinya kelak kalau kita menolak Yesus. Amin saudara.